Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. My name is Rachel. Hari ini aku akan share topik yang sangat-sangat hot di saat era pandemi COVID-19 ini. Kalau kalian saat ini sedang memikirkan untuk dokumen mana tips-tips untuk pernikahan di era pandemi COVID-19 ini, definitely teman-teman tuh datang ke channel yang tepat. Okay, without further ado, let's get started. Aku akan share gimana pengalaman aku menikah di tahun 2021. Beberapa bulan lalu, saya dan suami menikah dengan cara mengurus semua dokumentasinya sendiri. Pertama-tama, kita tuh mesti cari tahu dulu gitu, maksudnya gimana domisili kalian pada saat mau pencatatan akte nikah negara secara yang sah, yang legal tuh di mana gitu. Misalnya di Distrik Jakarta mana gitu, Jakarta Selatan misalnya. Teman-teman tanya dulu nih semuanya apa aja yang diperlukan gitu. Itu yang pertama. Sebentar lagi aku akan share informasi lengkapnya yang ada di DKI Jakarta Selatan gitu. Tapi bear in mind, tiap daerah itu ada kemungkinan ada agak beda-beda lah syaratnya gitu. Jadi dipastiin kembali aja gitu ke distrik capilnya. Kedua, case aku dan suami itu berasal dari luar DKI Jakarta. Jadi maksudnya yang aku maksud itu adalah itu domisili KTP ya. Di KTP itu dia berasal dari luar DKI Jakarta dan aku ada di DKI Jakarta. Sedangkan suami saat ini tinggal di Jakarta karena ada pekerjaannya di Jakarta. Jadi kami memutuskan untuk melaksanakan akte nikahnya ada di DKI Jakarta. Nah, sekarang kan mikirnya tuh gimana cara mempersiapkan dokumen, terutama ya untuk suami, karena kan domisili KTP-nya ada di luar DKI gitu. Yang paling penting tuh surat pengantar lurah dan surat pernyataan belum menikah. Dua itu yang sebenarnya yang diperlukan dari tempat calon suaminya itu berasal dari luar daerah DKI Jakarta. Dan itu sebenarnya itu susah sih sebenarnya untuk pengurusannya. Cuman karena saat ini kan lagi COVID-19 dan banyak penutupan jalan dan lain-lain, sebenarnya itu bisa diwakilin dari pihak keluarga, misalnya dari ayah atau ibu dari calon mempelai di misalnya di luar kota. Jadi aku akan share sekarang ini yang aku dapetin dari Distrik Capil Jakarta Selatan. Ada surat nikah gereja asli dan kopi legalisir. Kita diminta juga pengantar lurah pria dan wanita. Kalau dulu tuh N1 sampai N4, tapi sekarang yang diperlukan hanya N1 aja gitu. Asli ya, minta yang asli. Lalu minta surat keterangan belum menikah dari catatan sipil setempat. Itu untuk orang yang tinggal di luar DKI Jakarta. Misalnya untuk dari pihak suami. Tapi untuk yang poin pengantar lurah itu dari pihak suami dan istri. Dan yang lainnya itu seperti kayak fotokopi akta lahir, KTP, kartu keluarga, dan kalau misalnya beragama Kristen, ada fotokopi surat baptisnya juga dari kedua mempelai. Dan foto berdampingan nih untuk yang ditempel lah di dalam akte pernikahan yang sah negara, ukurannya 6x4. Mungkin nggak dikasih tahu waktu itu spesifiknya apa, cuman kemarin itu saya pakai warna merah. Dan juga fotokopi KTP saksi 2 orang di luar orang tua kita. Itu bisa pada saat kita kasih ke Distrik Capil setempatnya, nanti kita nggak perlu sebenarnya kasih KTP-nya itu dulu, KTP saksi. KTP saksi itu nanti dikasih pada saat teman-teman datang pada saat penjadwalan tanda tangan akte nikah yang sah di hadapan negara gitu. Nah, itu nanti bawa KTP-nya, berikut juga dengan saksinya tersebut 2 orang. Untuk poin yang nomor 10 sampai 14 seperti surat dispensasi itu kalau misalnya kalian pendaftarannya kurang dari 10 hari, cuman menurut pendapat kami gitu, pendapat saya pribadi gitu yang udah ngurus, sebaiknya ya janganlah gitu ada kayak gini gitu, maksudnya kalau bisa disiapin 3-6 bulan sebelumnya, karena sebenarnya simple gitu ya, cuman ini butuh kesabaran aja gitu. Surat izin komandan dan lain-lain, akte perceraian, akte kematian, akte kelahiran kalau memang ini valid buat teman-teman sekalian ya. Maksudnya kan everybody has different case, tapi untuk topik yang aku mau bahas itu hanya untuk topik nomor 1 sampai 9 aja. Kalau misalnya teman-teman mau daftar sendiri untuk pengantar lurah ya, aku mau share yang pengantar lurah. Jadi untuk surat pengantar lurah awalnya tuh
kita minta ke RT RW setempat. Ini berlaku untuk calon mempelai lelaki dan wanita. Teman-teman tuh misalnya yang ada di DKI Jakarta ya, minta ke RT RW sesuai dengan domisili KTP. Kalau misalnya yang di luar daerah bisa diwakilin oleh pihak keluarga, misalnya ayah atau ibu. Tapi yang disiapin itu seperti fotokopi KTP calon pria dan wanita, fotokopi kakak calon pria dan wanita. Itu aja sih yang diperlukan untuk ke RT RW. Jangan lupa minta pernyataan surat pengantar RT RW yang udah di-stempel atau dilegalisir untuk dibawa ke kelurahan untuk minta pengantar orang. Dan untuk yang nomor 3, surat keterangan belum menikah dari catatan sipil setempat, itu dari surat pengantar RT RW, pengantar lurah, itu nanti dibawa aja fotokopi KTP yang perempuan, yang laki-laki, atau keluarganya juga, semua dibawa pada saat datang ke Disduk Capil setempat gitu. Bawa aja gitu dokumennya. Kalau yang ada di Jakarta Selatan, saya itu diperlukan untuk datang ke puskesmas untuk surat layak menikah namanya. Kalau itu di DKI Jakarta, cuman pengalaman kami untuk yang pihak suami itu nggak diperlukan dari wilayah luar DKI Jakarta. Jadi ini disclaimer aja, setiap daerah tuh beda-beda gitu syarat dan ketentuannya. Cuman ini yang bisa saya share dari pengalaman saya dan suami. Oke, kalau misalnya kalian mau lihat lebih rinci lagi list-listnya, teman-teman bisa ke website yang ada di kolom deskripsi. Itu udah ada penjelasan lengkapnya juga dari saya, itu blog saya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa dukung channel aku kalau misalnya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Stay healthy semuanya. See you in the next vlog.